Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau kupas tuntas ya tips dan trik menjawab soal esai guru penggerak dan juga contohnya. Ini adalah pengalaman pribadi aku di CGP angkatan 6. Jadi nanti aku kasih contohnya juga untuk isian aku pribadi. So, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum kita ke soal, aku mau bahas terlebih dahulu nih kriteria seleksi peserta program guru penggerak angkatan 9 dan juga 10. Di sini ada kriteria umum dan juga kriteria seleksi. Aku tidak akan bahas kriteria umum, jadi yang akan aku bahas adalah kriteria seleksi. Nah, kriteria seleksi ini harus teman-teman perhatikan. Kalau aku menyebutnya ini adalah kata kunci, teman-teman. Jadi teman-teman harus memiliki ini semua. Ini adalah kata kunci teman-teman nanti dalam mengisi soal esai guru penggerak, di mana di sini teman-teman bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian juga teman-teman memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, kemudian teman-teman memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan juga kelompok, teman-teman memiliki daya juang yang tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tapi sebelumnya, untuk soal esai guru penggerak ini totalnya ada 5 soal ya teman-teman ya, dimana masing-masing soal ini beranak. Jadi ada nomor 1 anaknya ada 3 gitu ya, dan itu pun minimal karakternya beda-beda. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan minimal karakter yang harus teman-teman isi. Jadi yang akan aku jelaskan di video ini adalah tips dalam menjawabnya seperti apa. Takutnya teman-teman juga masih bingung, dan juga akan aku berikan contoh jawaban esai punya aku pribadi gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja, tidak untuk ditiru karena pengalaman kita berbeda ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Nah, tipsnya dalam menjawab soal nomor 1 ini, jadi teman-teman harus menguraikan motivasi dan latar belakang mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Jadi apa sih motivasi teman-teman dalam mengikuti CGP ini? Ya, kemudian teman-teman juga jelaskan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan menjadi guru penggerak nantinya. Nah, ini adalah tips dalam menjawab soal nomor 1. Kemudian ini adalah contoh jawaban punya aku di CGP angkatan 6 kemarin. Dan alhamdulillah sekarang sudah mengikuti kegiatan CGP sudah 3 bulan berjalan. Di sini jawaban aku pribadi. Jadi motivasi saya menjadi guru penggerak ini yang paling utama adalah saya ingin meningkatkan potensi dalam diri saya agar terus berkembang sehingga saya bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, jadi memang motivasi saya mengikuti CGP ini ya memang murni saya ingin meningkatkan potensi yang ada dalam diri saya pengen punya pengalaman, jadi seperti itu. Jadi teman-teman uraikan saja motivasi teman-teman itu apa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Nah, tipsnya dalam menjawab soal nomor 2 ini, jadi tadi teman-teman sudah memaparkan motivasi yang kuat. Nah, sekarang teman-teman itu tuliskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman selama menjadi guru ya. Jadi kelebihan-kelebihan yang teman-teman sebutkan itu nantinya itu diharapkan dapat menjadi pendukung dalam menjalankan tugas-tugas sebagai guru penggerak. Jadi teman-teman juga bisa menuliskan pelatihan-pelatihan yang mungkin teman-teman ikuti gitu ya selama menjadi guru. Masukin aja. Ini adalah contoh jawaban punya aku untuk soal nomor 2. Jadi kelebihan yang saya miliki yang mendukung peran saya sebagai guru penggerak ialah saya memiliki semangat
untuk terus belajar dan mempelajari hal yang baru. Saya juga mampu mengoperasikan laptop dan berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan orang lain. Nah, kelebihan-kelebihan lain yang saya miliki untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak, saya pernah mengikuti pelatihan dan juga diklat. Jadi saya sebutkan tuh pelatihan atau diklat apa saja yang teman-teman pernah ikuti. Contohnya, saya telah menyelesaikan pendidikan profesi guru, kemudian saya pernah ikut pendampingan sekolahan binaan. Jadi kalau teman-teman mengikuti webinar online, itu masukkan saja, ya. Jadi jangan lupa judul pelatihannya atau diklatnya apa, diselenggarakannya oleh siapa, tahun berapa, itu tulis saja agar lebih jelas. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya sertifikatnya itu dikumpulin aja biar teman-teman tinggal ketik saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan, atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Nah, tipsnya dalam menjawab pertanyaan ini, jadi teman-teman itu uraikan perubahan atau inovasi apa saja ya, itu berdasarkan inisiatif teman-teman sendiri. Jadi di luar tugas pokok teman-teman mengajar, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus lengkap ngisinya, inovasinya apa, kapan dilakukannya, dampaknya seperti apa gitu ya. Itu juga diuraikan agar lebih jelas. Nah, di sini aku menjawabnya itu ada perubahan inovasi yang telah aku lakukan. Ini tepatnya itu tahun 2019. Jadi 1 tahun sebelum terjadinya pandemi. Di sini aku buat inovasi namanya itu Jamparingku. Jadi jajanan manis pakai piringku. Itu inovasi itu bertujuan untuk apa sih, masalah awalnya seperti apa. Jadi aku jelaskan Jamparingku itu apa, tujuannya kemana, kenapa aku bisa bikin program Jamparingku, itu aku uraikan di soal ini, di jawaban ini gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada perubahan inovasi apa nih kira-kira, teman-teman uraikan agar lebih banyak, karena di sini karakternya sudah nambah lagi ya. Kemudian juga selain Jamparingku ada lagi satu program lagi namanya itu aku buat Lisa. Lihat sampah ambil. Jadi memang program yang dibuat ini semuanya berhubungan dengan sampah. Karena memang banyak sekali sampah, volume sampah yang dihasilkan dari jajanan anak-anak gitu ya. Jadi gimana caranya agar jumlah sampah ini berkurang, akhirnya buatlah perubahan ini. Ini adalah contoh ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada program apa lagi nih gitu ya yang lebih wah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya dengan rekan sejawat, pimpinan, orang tua, wali murid, keluarga, dan lainnya ya. Jadi guna menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka itu berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Pertanyaannya, kapan waktu kejadiannya? Situasinya apa yang Anda hadapi saat itu? Pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama? Dan mengapa? Gambarkan secara jelas. Nah, tipsnya untuk menjawab soal nomor 2 bagian yang pertama ini, jadi teman-teman itu menjelaskan tantangan selama menjalankan tugas sebagai guru. Jadi kesulitan-kesulitan selama menjalin interaksi dengan orang lain ya, yang tadi disebutkan, boleh dengan rekan sejawat, pasti teman-teman pernah mengalami kesulitan, misalkan susah untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan ya, atau dengan orang tua, teman-teman bisa ceritakan. Jadi selain itu juga waktu kejadiannya juga harus disebutkan secara jelas. Jadi karena memang dimintanya
kapan waktunya. Jadi teman-teman harus sebutkan. Ini adalah contoh jawaban aku. Di sini tuh kejadiannya itu tahun 2020 di awal pandemi COVID-19 ya. Jadi ketika sekolah mulai ditutup gitu ya. Jadi ada berbagai permasalahan di mana guru ini kan dituntut untuk melaksanakan pembelajaran ini secara daring. Tapi pada kenyataannya itu kan tidak semudah itu ya teman-teman, karena banyak sekali permasalahan yang timbul baik dari rekan guru, orang tua juga itu masalahnya itu banyak sekali, di mana rekan guru senior di sekolah aku pribadi itu kurang menguasai IT gitu ya. Terus juga ada orang tua yang keberatan karena memang mayoritas di daerah aku ini adalah menengah ke bawah, banyaknya buruh tani seperti itu. Jadi tidak memiliki gawai atau handphone gitu ya. Jadi itu adalah masalah yang aku angkat untuk soal nomor 2 ini. Ya. Jadi intinya adalah pembelajaran daring nih tidak bisa dilaksanakan gitu karena ada permasalahan guru senior yang tidak menguasai IT gitu karena orang tua yang tidak memiliki gawai. Ini yang aku angkat. Aku ceritain di sini. Kemudian di poin yang keduanya, kesulitan apa yang Anda hadapi saat bekerja sama? Adakah penolakan atau kegagalan yang Anda hadapi dalam situasi tersebut? Nah, bagaimana sih respon Anda dalam situasi tersebut? Upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Nah, tadi masalah aku kan untuk pembelajaran daring tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena guru senior yang kurang memahami IT. Nah, di sini aku coba upaya apa sih yang diberikan gitu ya. Upaya apa yang dilakukan untuk bisa tercapainya pembelajaran daring ini secara maksimal di sekolah aku pada saat pandemi ini. Jadi aku uraikan di sini. Jadi kesulitan yang dihadapi pada permasalahan di atas tentunya ya banyak. Tadi kan yang pertama itu permasalahan dari rekan guru sendiri, khususnya guru senior yang kurang memahami IT. Nah, dalam menyiapkan pembelajaran daring ini. Jadi khususnya guru senior ini menolak pembelajaran secara daring. Mereka itu lebih mengusulkan belajar secara kelompok gitu ya. Jadi guru melakukan kunjungan kelompok. Ini adalah memang kisah nyata yang aku alami gitu ya teman-teman ya pada saat pandemi ini. Jadi memang rekan-rekan senior saya di sekolah ini memang merasa kesulitan gitu loh untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Jadi akhirnya saya beserta rekan guru muda lainnya membantu mendampingi dalam menyiapkan pembelajaran daring seperti itu. Kemudian penolakan dari mana lagi? Dari orang tua itu juga aku tulis di situ dijelasin. Kenapa sih orang tua menolak? Karena tidak memiliki handphone, karena tidak ada kuota, karena orang tuanya merasa kesulitan membimbing putra-putrinya. Aku juga tulis, jadi uraikan saja sesuai dengan kenyataan teman-teman. Seperti apa sih kesulitan yang teman-teman hadapi? Ini adalah contoh masalah yang aku hadapi di sekolah aku ya teman-teman ya. Mungkin masalah kita berbeda. Oke, kita lanjut. Di pertanyaan nomor 3, ini masih pertanyaan nomor 2, poin yang ketiga. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama? Nah, tipsnya, jadi teman-teman harus menuliskan langkah-langkah strategis atau upaya efektif apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik dan juga tujuan bersama dapat dicapai. Tadi tujuannya apa sih masalah aku yang di awal? Masalahnya pengen pembelajaran daring ini terlaksana dengan maksimal. Jadi apa saja yang aku lakukan gitu. Di sini aku jelaskan upayanya apa saja. Di sini upaya yang saya lakukan yang pertama memberikan pendampingan kepada rekan guru senior untuk hal yang mudah terlebih dahulu, belajar Google Form. Kemudian ketika mereka sudah bisa nih membuat Google Form, mereka bisa membuat kuis, daftar hadir sampai dengan menyisipkan video YouTube. Kemudian juga lanjut lagi ke Google Classroom. Nah, pokoknya aku ceritain di sini gitu ya. Terus juga
ini adalah upaya yang dilakukan kepada rekan guru senior tadi, belajar memberikan pendampingan Google Form, Google Classroom, sampai mereka sekarang bisa menguasai Google Meet seperti itu. Kemudian juga apa sih upaya yang aku lakukan ke orang tua itu. Jadi mungkin mereka memang tidak punya fasilitas gawai atau handphone gitu ya buat anak-anaknya, tapi ada loh solusi lain gitu. Mungkin mereka bisa bersama temannya yang punya HP, tetangganya, itu kan boleh. Jadi belajarnya itu satu handphone itu bisa beberapa anak. Itu adalah solusi yang diberikan. Kemudian ada lagi juga melakukan kunjungan. Jadi pada minggu-minggu tertentu, misalkan pada setiap minggu akhir bulan itu ada kunjungan ke kelompok belajar, itu juga dilakukan, itu diceritain upayanya. Kemudian pertanyaan yang keempatnya, bagaimana hasilnya? Jadi tipsnya ini, jadi tadi teman-teman sudah langkahnya sudah dijelaskan nih sebelumnya nih pada paparan yang tadi. Jadi sekarang teman-teman jelaskan hasil yang dicapainya selama teman-teman menerapkan strategi yang diterapkan dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tadi teman-teman sudah sebutkan langkah-langkahnya, ini upaya ini aja yang sudah teman-teman lakukan. Nah sekarang pertanyaannya hasilnya gimana gitu lah, teman-teman jelaskan. Nah hasilnya setelah melakukan pendampingan kepada rekan guru senior, bagaimana penggunaan Google Form, Google Classroom, dan juga Google Meet, akhirnya sekolah kami itu bisa melaksanakan pembelajaran daring secara utuhnya ya. Begitupun dengan orang tua mampu untuk bekerja sama agar suksesnya pembelajaran secara daring ini. Dan masih banyak lagi teman-teman bisa uraikan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, atau sulit saat menjalankan tugas. Ya. Pertanyaan yang pertama, kapan waktu kejadiannya? Permasalahan, tantangan, atau kompleksitas apa yang Anda hadapi saat itu? Gambarkan secara jelas. Tipsnya, teman-teman CGP harus memaparkan permasalahan yang pernah dihadapi selama menjalankan tugas menjadi guru, dan waktu kejadiannya wajib disebutkan secara jelas. Kita menyadari bersama bahwa setiap pekerjaan atau profesi akan selalu ada rintangan dan permasalahan yang dihadapi. Ya, tidak mungkin teman-teman memiliki permasalahan. Pasti teman-teman punya permasalahan yang pernah dihadapi. Jangan lupa, kapan waktunya sebutkan. Contoh isian punya aku pribadi, ini permasalahan yang pernah dialami gitu ya. Ini tepatnya di bulan Oktober tahun 2021. Saat itu untuk pertama kalinya ya, dan sampai saat ini aku menjadi proktor asesmen kompetensi minimum. Ini adalah sebuah permasalahan menurut aku pribadi, teman-teman, makanya aku tulis di sini. Jadi ketika aku jadi proktor AKM ini, jadi ada banyak sekali permasalahan. Di sini seperti masalahnya apa sih? Sarana prasarana yang kurang, kemudian sekolah saya juga tidak memiliki 10 komputer klien. Sekolah saya hanya memiliki 10 komputer klien dengan kapasitas 2 GB, sedangkan proktor AKM itu minimal itu harus memiliki kapasitas 8 GB gitu loh. Kemudian juga sinyalnya juga sinyal wifi-nya kurang gitu ya. Jadi ini adalah permasalahan yang kompleks gitu menurut aku pribadi, akhirnya aku tulis. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keduanya. Upaya apa saja sih yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif? Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya? Nah, tipsnya dalam menjawab soal ini, jadi masalah yang dihadapi oleh teman-teman selama melaksanakan tugas atau mengajar itu harus dapat diselesaikan dengan baik. Jadi upaya apa sih yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut juga harus dipaparkan secara rinci. Ini tips untuk menjawab soal nomor 2 ini.
Kemudian ini adalah contoh jawaban punya aku. Jadi tadi masalahnya itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini tentunya dibutuhkan strategi yang tepat gitu ya. Harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya untuk memahami akar permasalahannya dengan baik sehingga penanganan yang dilakukan itu menjadi tepat. Kemudian juga pihak-pihak yang cukup mengerti dengan permasalahan ini tentunya para pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, pengawas beserta jajarannya. Kemudian juga pihak yang terkait secara langsung seperti orang wifi-nya mungkin bisa dilakukan menaikkan speed atau kecepatan wifi-nya. Kemudian ini juga menjadi proktor AKM adalah pengalaman saya yang pertama kali, jadi karena ini memang program yang baru pertama dilaksanakan di sekolah saya, jadi saya sebutkan tuh ya. Sampai dengan akhirnya saya memanfaatkan untuk melakukan forum diskusi, jadi adanya diskusi dengan rekan guru lainnya, jadi guna mencari solusi yang paling tepat. Intinya adalah kita diskusi dulu. Kita lanjut ke soal nomor 3, pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan. Informasi apa lagi yang Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda. Tipsnya dalam menjawab soal ini, jadi pada bagian ini teman-teman itu uraikan berbagai pertimbangan yang dalam membuat keputusan pada saat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, keputusan yang Anda buat itu harus menggambarkan keputusan berbagai pihak dalam sebuah organisasi. Jadi kan tadi sudah diskusi ya. Ini adalah contoh jawabannya. Jadi saya sendiri setiap mengambil keputusan itu selalu memperhatikan kepentingan bersama. Jadi teman-teman jangan mau menang sendiri gitu ya. Jadi keputusan bersama ini dapat diambil dalam forum diskusi sehingga pengambilan keputusan itu menjadi tepat dan juga efektif. Di sini juga aku uraikan karena masalahnya ini adalah pertama sarana prasarana ya, karena tidak punyanya komputer kapasitas 8 GB kayak gitu. Saat ini kami tidak memiliki komputer dengan kapasitas 8 GB, mau tidak mau ya kami harus menyediakan komputer yang khusus untuk proktor gitu ya. Tapi saya menyarankan untuk membeli gitu. Saat itu memang saya sarankan kita beli saja komputer, tapi ya apalah daya karena keuangan sekolah itu tidak mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ada keputusan yang lain gitu. Nanti tidak aku jelaskan di sini, nanti di soal berikutnya gitu. Ini adalah pertimbangan saat teman-teman melaksanakan diskusi. Kemudian pertanyaan yang keempatnya, tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasil? Tipsnya dalam menjawab soal ini, teman-teman itu menguraikan tindakan-tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan dan hasilnya seperti apa. Jadi dalam menguraikan hasil penyelesaian masalah berdasarkan keputusan yang dibuat, itu teman-teman harus menguraikan yang sebenarnya sesuai dengan pengalaman sendiri. Tindakan apa sih yang kemudian teman-teman ambil gitu ya, dan gimana hasilnya. Jadi pada dasarnya, jadi keputusan dalam setiap menyelesaikan masalah harus diambil. Tadi kan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana diuraikan sebelumnya itu mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan tepat dan juga efektif sesuai dengan keputusan bersama. Akhirnya langkah pertama yang saya lakukan adalah meminjam satu komputer berkapasitas 8 GB untuk aplikasi proktor. Jadi seperti itulah akhirnya yang diambil gitu ya. Kita tidak jadi beli gitu. Padahal di pertimbangan-pertimbangan itu aku sebutkan bahwa gimana kalau kita beli, ternyata kan tidak diterima ya. Akhirnya kita pinjam di sekolah lain yang memiliki komputer dengan kapasitas 8 GB yang kami gunakan untuk aplikasi proktor. Kemudian juga saya menghubungi pihak wifi, jadi minta dinaikkan kecepatan data internetnya. Seperti itu, dan dengan langkah tersebut alhamdulillah ya, AKM di sekolah saya ini berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini perkembangan menuntut
kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Pertanyaannya, kapan waktu kejadiannya? Masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan? Apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut? Nah, tipsnya, teman-teman itu jelaskan pengalaman sendiri dalam proses pengembangan diri. Pengembangan diri yang dimaksud dapat berupa kegiatan-kegiatan berharga yang pernah diikuti seperti kompetisi maupun pelatihan-pelatihan dengan menyebutkan waktu kejadiannya. Waktu kejadian itu penting teman-teman sebutkan. Contoh jawaban esai punya aku pribadi. Jadi di sini sehubungan dengan anjuran pemerintah dengan adanya penerapan social distancing ya, pembelajaran ini dilakukan secara PJJ seperti itu. Akhirnya mau tidak mau ya kita harus mendukung pendidikan secara virtual ya. Pemilihan media yang tepat pembelajaran selama pandemi ini bertujuan untuk menghasilkan output yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Jadi yang aku lakukan adalah langkah strategis yang dilakukan untuk pengembangan diri dengan cara mengikuti berbagai webinar. Jadi yang aku lakukan itu adalah mengikuti berbagai webinar yang dilaksanakan baik kebanyakan online. Jadi webinar ini yang dilakukan ini memang semuanya online ya teman-teman ya. Untuk mendukung PJJ ini banyak sekali webinar-webinar yang diberikan gitu pada saat itu. Jadi dari berbagai pengalaman mengikuti webinar di atas ada banyak masukan dan juga umpan balik yang saya dapatkan gitu ya. Saya lebih memahami media pembelajaran yang tepat untuk kegiatan PJJ ini. Itu adalah contohnya. Kemudian pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk pengembangan diri Anda? Tipsnya, kegiatan-kegiatan yang diikuti dan umpan balik seperti komentar, saran, masukan maupun perbaikan yang didapatkan selama mengikuti kegiatan harus disikapi dengan bijak dan juga dewasa. Jadi umpan balik ini sangat penting sekali ya teman-teman. Umpan balik di sini komentar dari rekan guru, dari kepala sekolah itu bukan untuk menjatuhkan teman-teman. Jadi teman-teman ingat, umpan balik itu bukan untuk menjatuhkan teman-teman. Teman-teman ini masih kurang gitu, masih jelek, itu bukan berarti menjatuhkan, tapi untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Ini adalah jawaban esai aku pribadi. Jadi pribadi yang baik adalah pribadi yang jujur dan juga terbuka akan kritik, saran, dan juga masukan dari orang lain. Dan teman-teman harus menyadari itu ya teman-teman ya. Jadi umpan balik ini saya terima, jadi akan berdampak positif bagi diri saya pribadi. Jadi dikomentari itu jangan sedih, jangan berkecil hati. Jadi setelah mengikuti webinar pembelajaran di era new normal, saya mencoba mengaplikasikannya dalam kelas saya. Saya coba aplikasi Google Form dan juga Google Classroom. Tidak cukup jika hanya saya menggunakan aplikasi ini saja. Saya diminta oleh kepala sekolah saya untuk memperbaiki lagi proses pembelajaran secara daring ini. Dengan apa? Dengan Google Meet agar saya bisa bertatap maya gitu dengan peserta didik saya. Kemudian saya juga buat PowerPoint-nya sebagai media pembelajarannya gitu ya, agar saat kita presentasi di Google Meet ini lebih menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya ngobrol saja. Kemudian juga saya dituntut untuk membuat video pembelajaran yang menyenangkan. Jadi video ini awalnya saya itu hanya ngambil dari YouTube orang lain, tapi kepala sekolah saya ini merekomendasikan buat video sendiri gitu ya. Beliau mengajarkan saya gitu ya, merekomendasikan saya untuk menggunakan aplikasi Camtasia seperti itu. Jadi diceritain tuh gitu ya. Jadi dapat masukan dari kepala sekolah, gini loh, jadi buat videonya sendiri pakai aplikasi ini gitu ya. Alhamdulillah saat itu saya punya kepala sekolah yang luar biasa hebat.
Kemudian soal nomor 3, selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Adakah cara-cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan, di mana hal tersebut itu membuat Anda kurang nyaman, namun mendukung proses pembelajaran Anda? Tipsnya dalam menjawab soal ini, jadi selain pengembangan diri melalui saran, masukan, maupun perbaikan yang didapatkan dari orang lain, selama mengikuti kegiatan, teman-teman itu diminta untuk menguraikan hal-hal lain yang dianggap mendukung proses pengembangan diri, seperti pengalaman mengajar, pendekatan yang unik dengan siswa, ya gitu ya. Jadi teman-teman itu dapat mengidentifikasi dengan sendiri sesuai pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman. Contoh jawaban punya aku pribadi. Jadi selain memiliki akun YouTube, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa gitu ya. Dengan YouTube ini saya merasakan gitu hal yang luar biasa untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Seperti saya gunakan YouTube ini sebagai media pembelajaran seperti itu. Kemudian juga video YouTube itu sendiri saya isi ya dengan materi-materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua orang ya, termasuk peserta didik saya. Namun selain itu juga ada hal lain yang saya buat di konten YouTube saya gitu. Di sini saya buat video kisi-kisi soal pretest PPG, saya buat kisi-kisi soal P3K itu yang bisa diakses oleh rekan-rekan guru yang akan mengikuti pretest PPG di tahun 2022. Jadi akhirnya saya aktif mengelola YouTube gitu. Nanti saya ceritain di sini gitu, karena ini kan dimintanya cara-cara di luar kebiasaan gitu. Akhirnya saya buat konten-konten yang bukan hanya terkait pembelajaran, di luar itu pun saya buat gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 4-nya, bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam pekerjaan Anda? Tipsnya, setelah menguraikan pengalaman yang unik tadi ya, teman-teman itu juga harus menguraikan hasil yang didapatkan selama menerapkan pengalaman-pengalaman unik dalam mengajar. Nah, jawabannya di sini, jawaban aku sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemanfaatan masukan dan umpan balik dan hal-hal lain di luar kebiasaan itu dapat mendukung proses pengembangan diri dan mendukung proses pembelajaran. Di sini dengan menggunakan aplikasi Google Form, Google Classroom, Google Meet tadi ya, jadi dapat memudahkan proses pembelajaran daring ini atau PJJ selama pandemi COVID-19. Teman-teman ceritain tuh ya panjang lebar. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat, komunitas, tokoh masyarakat, maupun lainnya. Misalnya dalam kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Di soal yang pertama, kapan waktu kejadiannya? Siapa yang Anda kembangkan? Apa yang memotivasi Anda melakukan pengembangan tersebut? Tipsnya, pada bagian akhir soal ini nih, teman-teman harus menguraikan hal apa saja yang pernah teman-teman lakukan untuk pengembangan orang lain. Calon guru penggerak harus menyebutkan waktu terjadinya peristiwa atau kegiatan pengembangan terhadap orang lain. Jadi kapan nih teman-teman gitu sebutkan ya. Di sini jawaban aku yang pertama, membina dan membimbing peserta lomba cerdas cermat ya tahun 2019, kemudian alhamdulillah juara 1. Kemudian yang kedua melakukan pengimbasan terhadap beberapa guru untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang ketiga melakukan pengimbasan untuk penggunaan aplikasi Erapod. Kemudian yang keempat aku buat aktif membuat konten YouTube. Ini juga aku bahas di sini karena ini tuh poin plus aku, makanya aku bahas terus nih YouTube nih. Jadi di sini memotivasi saya melakukan pengembangan tersebut itu murni
ingin berbagi pengalaman dengan orang lain, karena moto hidup saya adalah khairunas anfa'uhum linas, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjut. Yang kedua, hal apa yang menjadi fokus pengembangan? Ceritakan pula cara Anda membangun kesepakatan guna mencapai hasil pengembangan yang diharapkan. Tipsnya, dalam melakukan pengembangan terhadap orang lain, calon guru penggerak ini harus secara tegas dan lugas menjelaskan fokus pengembangan yang dilakukan, apakah dalam hal pengembangan skill, keterampilan, atau lainnya. Jadi teman-teman harus menjelaskan bagaimana proses melaksanakan pengembangan orang lain sehingga hasilnya dapat diperoleh sesuai harapan. Jawaban aku ya, jadi yang menjadi fokus aku itu adalah pengembangan skill peserta didik. Tadi mereka mengikuti perlombaan itu. Jadi kemudian juga untuk peningkatan kompetensi bidang pendidikan, untuk mendukung peningkatan profesionalisme guru ya. Di sini yang paling penting dalam pengembangan ini adalah membuat sebuah komitmen bersama untuk maju dan berkembang di awal pertemuan. Dengan demikian kesadaran dari diri sendiri akan muncul dan menjadi motivasi untuk melakukan pengembangan secara maksimal. Jadi ada beberapa hal yang aku lakukan di sini, aku tuliskan gitu ya. Intinya di sini aku melakukan pendampingan juga melalui WA group dengan Telegram. Jadi bersama teman-teman para subscriber aku pribadi pada saat itu membahas soal pretest PPG. Jadi aku tulis juga di jawaban esai guru penggerak aku ini. Kemudian yang nomor 3, dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut? Hambatan apa yang Anda temui? Dan bagaimana cara mengatasinya? Upaya-upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mempertahankan motivasi orang tersebut? Tipsnya, jadi setiap melakukan pengembangan terhadap orang lain, maka hal yang paling penting dilakukan adalah memberikan dukungan kepada orang atau kelompok yang dibina atau dibimbing. Sebagai contoh, dalam memberikan pemahaman terkait kompetensi baru, Anda dapat memotivasi orang lain dan memberikan dukungan material jika diperlukan. Jawaban aku adalah seperti ini ya. Jadi untuk menjaga semangat belajar nih, orang-orang ya yang dibimbing itu sangat penting dilakukan guna mencapai hasil yang optimal. Jadi apa saja nih yang aku lakukan gitu ya, pendampingannya seperti apa. Jadi khususnya dalam pengembangan pendampingan para peserta pretest PPG nih yang dilakukan melalui YouTube dan juga WA. Nah, jadi saya harus konsisten upload video setiap hari gitu ya. Itu yang saya lakukan. Memberikan motivasi juga, support juga untuk terus belajar dan memahami jenis soal yang akan diujikan pada pretest PPG nantinya. Jadi itu adalah pendampingan yang aku lakukan gitu kepada teman-teman aku, para subscriber aku, khususnya para peserta pretest PPG. Jadi teman-teman guru yang belum sertifikasi. Seperti itu. Aku uraikan di sini. Kemudian bagaimana hasilnya? Ya, tipsnya dalam menjawab pertanyaan ini, jadi pada bagian ini calon guru penggerak itu harus menjelaskan hasil dari dukungan yang diberikan selama melakukan upaya pengembangan terhadap orang lain tadi ya. Jadi teman-teman ceritakan dengan sederhana dan juga apa adanya tentang hasil yang diperoleh. Oke, contoh jawaban punya aku. Di sini setelah menerapkan berbagai upaya yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi akhirnya pada saat membimbing peserta didik untuk mengikuti lomba, alhamdulillah dapat juara. Kemudian rekan guru untuk menggunakan aplikasi Erapot, alhamdulillah mereka sudah mampu. Kemudian juga rekan-rekan para subscriber ya yang tergabung di WA group ataupun di YouTube gitu ya. Dan di sini dijelaskan sekarang WA group sudah mencapai 500 anggota dan jumlah subscriber channel saya per hari ini mencapai 800 subscriber. Itu di bulan di bulan
Kalau tidak salah ini di bulan Februari tahun 2022 ya, 800 subscriber, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 9,5 ribu subscriber gitu ya. Jadi memang perubahannya sangat drastis sekali, belum genap 1 tahun ngonten gitu buat akun YouTube. Alhamdulillah gitu ya. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri gitu bagi saya. Pada saat itu masih 800 gitu ya. Jadi walaupun masih 800, di sini saya sebutkan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya gitu ya. Padahal subscribernya baru sedikit gitu ya. Dapat berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain, baik secara sukarela maupun dengan tuntutan tugas atau pekerjaan. Semoga pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi modal awal mengikuti seleksi calon guru penggerak dan harapannya dapat diterima menjadi guru penggerak ya. Alhamdulillah, itu tadi uraiannya esai punya aku pribadi, dan sekarang alhamdulillah aku lulus seleksi untuk CGP angkatan 6 dan sekarang sedang pendidikan CGP di angkatan 6. Doakan agar lancar sampai finish ya. Yang paling penting teman-teman jangan kopas, teman-teman hati-hati karena ini dicek plagiarismenya. Jadi teman-teman uraikan saja ya, pakai bahasanya teman-teman, walaupun sederhana atau apa, teman-teman tuliskan aja, asal jangan kopas dari Google gitu atau dari apa, itu langsung terdeteksi gitu plagiarismenya. Wah, ini gede banget gitu, langsung ditolak otomatis oleh sistem ya, karena memang yang menilainya itu oleh sistem kalau untuk awal. Jadi teman-teman sebisa mungkin pakai kata-kata teman-teman sendiri sesuai dengan pengalaman teman-teman sendiri ya. Terima kasih, semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam dan juga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.